Hai teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya, Teus Ismail. Teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tugas matematika ekonomi tentang penerapan fungsi linier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Teus Ismail, kelas B akuntansi semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan dalam bentuk model yang berbentuk linier. Penerapan fungsi linier dalam bentuk bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama yaitu fungsi permintaan, yang kedua fungsi penawaran, yang ketiga fungsi keseimbangan pasar, yang keempat break even point atau BEP. Poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama, definisi permintaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, kurva permintaan. Yang keempat, fungsi kurva permintaan. Dan yang kelima, contoh soal. Definisi permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama harga, yang kedua pendapatan, yang ketiga selera, yang keempat harga barang lain, yang kelima perkiraan, dan yang keenam jumlah penduduk. Kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan. Oke, jadi ada di samping kita itu tabel ya. Tabel yang sebelahnya ada harga, yang sebelahnya ada permintaan. Jadi kalau harganya 6.000, permintaannya 4. Bila harganya turun, maka permintaannya akan naik. Harganya turun 4.000, permintaannya jadi 6. Sedangkan harganya turun lagi jadi 2.000, permintaannya jadi 8. Harganya turun lagi 1.000, permintaannya jadi 10. Dan di bawah ada grafik kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A kurang BP. Keterangan, P adalah harga produk, QD adalah jumlah produk yang diminta, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat dirumuskan P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Keterangan, P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Contoh soal 1. Suatu korong jika dijual seharga 15.000 per buah akan terjual sebanyak 6.000 buah. Akan tetapi jika dijual dengan harga lebih murah yaitu 12.000, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 8.000 buah. Bagaimana fungsi permintaannya? Gambarkan fungsi permintaan tersebut pada grafik kartesius. Jawaban, diketahui P1 sama dengan 15.000, P2 sama dengan 12.000, Q1 sama dengan 6.000, Q2 sama dengan 8.000. Jadi
P1 itu adalah nilai mula-mula. Dan Q1 juga adalah nilai mula-mula. P2 adalah nilai yang sudah terubah. Dan Q2 juga nilai yang sudah terubah. Penyelesaian. Rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P1 kurang 15.000 per 12 kurang 15.000 sama dengan Q kurang 6.000 per 8.000 kurang 6.000. P nya turun, 15.000 nya turun. P kurang 15.000 per min 2.000. Min 2.000 itu hasil dari 12.000 kurang 15.000. Q kurang 6.000 per 2.000. 2.000 itu nilai dari 8.000 kurang 6.000. Oke, jadi di sini kita kali silang ya teman-teman. Min 2.000 dalam kurung Q kurang 6.000 sama dengan 2.000 dalam kurung P kurang 15.000. Min 2.000 Q ditambah 12.000 sama dengan 2.000 P kurang 30 juta. Min 2.000 Q sama dengan 2.000 P kurang 30 juta kurang 12.000. Kenapa ada 12.000? Karena 12.000 itu pindah ruas dari positif ke menjadi negatif. Jadi di situ kurang 12.000. Min 2.000 Q sama dengan 2.000 P kurang 42 juta. Q sama dengan 2.000 P per min 2.000 kurang 42 juta per min 2.000. Q sama dengan min P tambah 21.000 atau sama dengan Q sama dengan 21.000 kurang P. Titik potong Q dan P. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan 21.000 kurang P. Q 21.000 kurang 0. Q sama dengan 21.000. Jadi titik koordinat Q dan P 21.000,0. Jika Q sama dengan 0, maka Q 21.000 kurang P. 0 sama dengan 21.000 kurang P. P sama dengan 21.000 kurang 0. Jadi di sini teman-teman, jadi dia bertukar ruas, saling bertukar ruas. Jadi P sama dengan 21.000. Jadi titik koordinat Q dan P 0,21.000. Titik A sama dengan 6.000, 15.000. Titik B sama dengan 8.000, 12.000. Contoh soal 2. Permintaan suatu barang sebanyak 50 buah pada saat harganya 4.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.000 akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 25. Bagaimana fungsi permintaannya dan gambarkan fungsi permintaan. Ada grafik kartesius. Diketahui P1 sama dengan 4.000, Q sama dengan 50, delta P sama dengan 1.000, delta Q sama dengan min 25. Rumus M sama dengan P sama dengan 1.000 sama dengan min 40 per
M sama dengan Q sama dengan min 25. Penyelesaian P1 sama dengan P1 kurang P1 sama dengan M dalam kurung Q kurang Q1. P kurang 4000 sama dengan min 40 dalam kurung Q kurang 50. P kurang 4000 sama dengan min 40 Q ditambah 2000. P sama dengan min 40 Q tambah 2000 tambah 4000. Kenapa ada tambah 4000 di situ? Karena dari min 4000 yang ruas sebelah pindah ke sebelah sini. Jadi dia menjadi menjadi positif 4000. Min 40 Q ditambah 6000 sama dengan P. Min 40 Q sama dengan P kurang 6000. Q sama dengan P kurang 6000 per 40 kurang 40. Q sama dengan 0,025P ditambah 150. Q sama dengan 150 kurang 0,025P. Mencari titik potong Q dan P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 150 kurang 0,25P. Q sama dengan 150 kurang 0,25 dikali 0 sama dengan Q sama dengan 150. Jika titik koordinator Q dan P sama dengan 150,0. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 150 kurang 0,025P. Q sama dengan 150 0,25P. 0,25P sama dengan 150 kurang 0. P sama dengan 150,0,25. P sama dengan 6000. Jadi titik koordinator Q dan P 0,6000.